BDS berdiri juga. Beliau juga merupakan mantan dari kepala sekolah TK, beliau juga guru di SD juga pernah, terus sekarang beliau adalah dosen. Jadi otomatis pengalaman beliau itu luar biasa di dalam pendidikan karakter anak usia ini. Jadi kita nanti dengarkan bersama-sama pemaparan beliau sehingga kita di sini bisa memahami bagaimana arah kita nanti anak kita di BDS. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti semoga apa yang beliau sampaikan nanti kita bisa pahami bersama. Kita sehingga kita bisa orang tua dan guru bisa bersinergi nanti melihat bagaimana tumbuh kembang anak kita nanti bersama-sama. Terima kasih, saya akhiri. Om Santi. Berikutnya adalah sambutan dari Ketua Komite Sekolah kepada Bapak Willy Krisna Chandra SD, kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Ya, yang saya hormati Ketua Yayasan, kepala sekolah, semua jajaran guru dan semua bapak ibu, orang tua dan wali siswa, wakil dan tentang maskul. Pertama-tama saya panjatkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia-Nya kita bersama-sama bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan penuh semangat kita berkumpul untuk mendengar dan untuk membahas tentang pendidikan anak-anak kita. Saya sebagai ketua komite sebenarnya mewakili Bapak Ibu semua sebagai orang tua dari anak-anak kita. Jadi fungsi tugas saya adalah menyampaikan kepada sekolah, kepada yayasan apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita semua untuk kemajuan pendidikan anak-anak kita. Jadi kita telah mempercayakan anak-anak kita bersekolah di sini karena kita mengetahui dari kita membaca tentang profil sekolah ini dan juga kita mendapatkan informasi dari mungkin dari kerabat atau teman tentang sekolah ini dan kita kemudian memutuskan menyekolahkan anak-anak kita di sini. Saya pribadi mempercayakan putra putri saya bersekolah di sini karena yakin bahwa mereka tidak hanya akan mendapatkan pembelajaran formal saja, intelektual yang baik, tapi juga bagaimana sejak dini dipersiapkan karakternya menjadi manusia-manusia yang ideal. Saya mengalami juga sendiri ketika mengamati secara umum anak-anak. Nah, anak-anak ini sangat rentan dengan lingkungannya, di mana dia bergaul itu akan sangat mempengaruhi. Mungkin tidak asing kita merasa mendengar kadang ada anak masih kecil kok bisa seperti itu atau apa bahasa yang dipakai dan sebagainya. Pengalaman saya sampai anak saya yang paling tua sudah lulus SD, saya melihat dia dan teman-temannya dan juga semua adik-adik kelasnya itu memiliki karakter yang baik, tutur kata yang baik, sikap respect yang baik, bertanggung jawab seperti itu. Jadi saya melihat ini sudah adalah pembuktian bahwa tidak salah kita mempercayakan anak-anak kita bersekolah di sini. Nah, tentu saja ada hal-hal yang baik itu harus dipertahankan dan ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Nah, saya melihat perkembangan yang baik juga adalah semakin terbuka ruang komunikasi antara sekolah, yayasan dan orang tua murid. Semoga ini terus berkembang lebih baik lagi. Jadi sekolah bisa menerima, yayasan bisa menerima masukan-masukan dari orang tua karena kita semua menginginkan hal yang terbaik bagi anak-anak. Jadi dalam hal ini peran kita sebenarnya sebagai warga bangsa untuk
kemajuan bangsa kita dimulai dari hal yang kecil, dari kita secara pribadi, keluarga, lingkungan sekolah. Ini yang akan menjadikan perubahan di masa depan. Ya, jadi saya yakin dengan setelah bersekolah di sini anak-anak kita akan siap untuk menghadapi jenjang berikutnya, dan semoga nantinya mereka bisa menjadi manusia-manusia yang baik, yang berhasil dan berperan dengan positif di masyarakat, baik bagi dirinya, bagi keluarga, dan dimanapun dia berperan. Seperti itu. Demikian. Jadi nanti kita akan lebih tingkatkan lagi komunikasi kita. Begitu pula sekolah berkomunikasi dengan orang tua, melaporkan bagaimana perkembangan pendidikan anak-anaknya, baik intelektual maupun hal-hal yang lain yang terkait dengan values dari sekolah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Om Santi. Selanjutnya, kami mengundang Ibu Nino Anaswasturi SS sebagai pembicara dalam seminar yang bertemakan membangun karakter anak menjadi sosok yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab. Pada Ibu Nino Anaswasturi SS kami persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Institut Pendidikan Indonesia, yang saya hormati Kepala Sekolah SDGS, dan juga Ketua Komite Orang Tua Siswa Sekolah Bukti dan Masuk. Baik, sebenarnya saya di sini lebih tepatnya mungkin bukan narasumber, akan tetapi lebih ke fasilitator ya. Ada beberapa hal yang sudah saya rangkum berkaitan dengan materi yang diajukan dari sekolah, yaitu mengenai pembangunan karakter anak ya. Jadi nanti kita bisa sinkronkan dengan value yang dimiliki oleh sekolah DDS seperti itu ya. Baik, jadi tadi mungkin sudah sekilas profil saya ditampilkan. Jadi pada saat ini saya masih aktif mengajar di tim bahasa asing di Monak Bali College di Galuh, dan sebelumnya ada beberapa institusi juga yang sudah saya bergabung ya. Dan yang terbaru adalah saya diminta juga untuk bergabung dalam tim Badan Penyelenggara Pendidikan Yayasan Institut Dr. Dante Indonesia. Selain itu juga saya aktif mengajar secara lepas, memberikan les privat bahasa Inggris untuk putra putri usia TK dan SD seperti itu. Sebelumnya yang sudah dimention tadi oleh Mr. Otak, saya dulu pernah juga bergabung di BDS, mengajar di TK dan SD, kemudian juga sempat dipercaya menjadi kepala TK dan PAUD di tahun 2011 sampai 2013. Jadi demikian profil singkat saya. Kita langsung lanjutkan kepada materi yang akan kita diskusikan sebenarnya pada hari ini ya. Baik, jadi topik yang akan kita diskusikan pada hari ini adalah membangun karakter anak menjadi sosok yang tangguh, jujur, dan bertanggung jawab. Jadi sebelum kita mulai melakukan diskusi dan pemaparan selanjutnya, kita akan menelisik dulu apa yang dimaksud dengan karakter. Karena kata karakter ini sudah sangat umum dan seolah-olah kita sudah
sangat familiar istilahnya dengan definisi dari karakter ini ya. Ada sebuah definisi di sini yang saya sempat rangkum. Karakter merupakan ciri khas individu yang ditujukan melalui cara bersikap, berperilaku, dan bertindak untuk hidup dan bekerja sama dalam lingkungan. Karena konteksnya di sini kita membicarakan siswa SD, jadi masih dalam lingkungan sekolah, kemudian lingkungan keluarga, dan juga dalam masyarakat secara umum ya. Jadi demikian definisi karakter yang telah saya rangkum. Sebenarnya untuk karakter ini adalah sesuatu yang masih memungkinkan untuk dirubah ya, di-shape istilahnya. Jadi jika pembentukan karakter ini kita mulai sejak dini, sejak awal, maka kedepannya tentu saja jika kita lakukan itu secara terus-menerus, terutama dalam peran kita sebagai orang tua, maka outputnya atau hasilnya diharapkan atau ya kita akan, bukan pastikan ya, kemungkinan besar akan menjadi positif juga seperti itu ya. Kalau karakter bisa berubah dan tapi kalau aspek kepribadian itu cenderung stabil gitu ya. Jika ada karakter ada kepribadian. Nah, faktor-faktor apa saja yang sekiranya bisa mempengaruhi perubahan karakter sebenarnya ya? Yang pertama itu ada pengalaman hidup. Jadi walaupun anak-anak secara fisik masih kecil badannya, tetapi secara mental, secara innernya, dia juga sudah memiliki karakter kepribadian sendiri ya. Jadi pengalaman hidup itu baik positif maupun negatif itu juga akan membentuk karakter anak tersebut ke depannya. Misalnya pengalaman-pengalaman yang positif dalam pada saat pengasuhan dengan orang tua, mendapatkan kasih sayang yang cukup, pengayoman, itu nanti ke depannya akan memberikan efek yang positif pula pada anak tersebut. Dan kepribadian yang nanti tumbuh dari anak tersebut akan melakukan atau mentransfer hal yang sama pada lingkungan sekitarnya juga gitu ya. Begitupun dengan hal yang negatif. Jika anak-anak sudah tertempa hal yang negatif dari kecil, maka otomatis outputnya pun cenderung seperti itu. Jadi contohnya di masa modern sekarang, di mana di kota besar sebagian besar orang tua atau ibu sibuk bekerja pada umumnya. Jadi perhatian yang diberikan kepada anak cenderung berkurang. Seolah-olah tampaknya kita jadi orang tua di masa ini kita sudah memberikan yang terbaik pada anak. Tapi cenderung yang kita berikan berupa hal material. Oh, saya sudah siapkan sarana belajar anak-anak, saya sudah siapkan laptopnya, tab, handphone, semua buku-buku. Saya ajak ke playground yang baik, saya ajak ke toko buku dan lain sebagainya. Tetapi di luar hal material yang menjadi kebutuhan anak, ada juga hal-hal yang berkaitan dengan sifat anak, emosi, dan harus juga disentuh oleh orang tua. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa dengan segala macam beban yang kita harus tanggung, kita terkadang bukan melupakan, tetapi menggeser nilai kepentingan dari kebutuhan anak itu. Jadi yang seharusnya mungkin anak memiliki porsi 50% dari perhatian kita atau bahkan lebih, tapi karena kelelahan kita menjalani kewajiban kita 8 jam bekerja misalnya, atau bahkan lebih sekarang yang kalau di kota besar seperti Jakarta bukan 8 jam itu di kantor. Kalau macet dan sebagainya itu sudah lebih ya. Kalau di Bali lebih comfortable lah, kalau bisa dibilang lebih nyaman ya, tekanan hidup tidak terlalu besar. Nah, kembali lagi pengalaman itu nanti yang akan membentuk karakter anak. Nah, selain pengalaman hidup yang diperoleh oleh anak, kemudian
sifat kita, ya. Jadi ketika kita memiliki value, ketika kita memiliki nilai dalam rumah tangga kita sendiri, tidak usah jauh-jauh ke istilahnya skop yang lebih besar, anak kita sendiri di rumah saja mungkin terdiri dari 4 orang, ya, ibu dan 2 orang anak. Sepatutnya kita memiliki value yang kita sepakati bersama, yang which is juga dibuat oleh kita sebagai orang tua sebenarnya, karena kita adalah pemegang kendali. Terlepas dari apapun yang akan datang, yang akan menjadi paparan dari luar yang sampai ke anak kita, kita bisa counter back, istilahnya kita bisa membentengi. Jadi value itu tidak ditetapkan oleh sekolah, tidak ditetapkan oleh negara atau skup yang lebih besar, kan, tetapi kita berangkat dari skup terkecil dalam komunitas atau sosial kita, ya, yaitu keluarga sendiri. Jika kita menerapkan nilai-nilai yang positif, kita tidak mengizinkan anak kita menggunakan istilah itu secara istilahnya bebas, ya, dalam konteks tertentu saat dia ingin istilahnya mengakrabkan diri dengan teman, konteksnya itu oke lah, 1-2 kali, ya, kan, tetapi kita sebagai orang tua juga dari contoh tersebut kita bisa memaparkan apa sih makna kata tersebut, kenapa kita tidak boleh menggunakan kata tersebut secara free, secara bebas. Nah, hal-hal seperti itu contoh dari nilai-nilai keluarga yang merupakan faktor lingkungan yang bisa membentuk karakter anak, ya. Kemudian selain tadi ada pengalaman hidup, lingkungan, usia juga. Jadi usia itu mempengaruhi juga pembentukan karakter anak, ya. Dalam beberapa penelitian dikatakan bahwa di usia 20 sampai 40 itu adalah usia signifikan di mana karakter orang itu benar-benar berubah. Jadi sudah became the real person, gitu ya istilahnya. Umumnya di usia 20 sampai 40, setelah 20 itu di atas 20 umumnya kita sudah lulus kuliah, gitu ya, sudah tinggal sendiri, harus mulai menata kehidupan kita sendiri, kan, seperti itu. Nah, di jeda antara 20 sampai 40 itu banyak sekali yang terjadi. Akan tetapi sebenarnya nilai-nilai karakter itu sudah kita bawa sejak lama. Oleh karenanya kadang dalam masyarakat kita melihat ada orang yang temperamental, ada orang yang sombong, gitu ya, compak. Nah, itu adalah value-value yang dibawa dari kecil sebenarnya. Tidak serta-merta terjadi begitu saja pada saat usia 20, oh baru kaya dia baru jadi sombong, gitu. Tidak, sebenarnya value itu sudah terbawa sejak kecil, gitu. Ada figur-figur atau hal-hal value yang dibawa dari kecil, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang menentukan perubahan karakter orang itu adalah ketahuan diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita atau si anak sendiri itu menginginkan suatu istilahnya perubahan karakter ke arah yang lebih baik lagi, ya, seperti itu. Jadi beberapa aspek dari karakter yang bisa mempengaruhi perubahan, ya. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan pengertian pendidikan karakter. Jadi sebenarnya banyak sekali definisinya, tapi di sini saya hanya rangkum menjadi 2 definisi saja. Yang pertama, pendidikan karakter merupakan suatu upaya penanaman perilaku terpuji, ya. Jadi banyak ini indikator value, nilai-nilai karakteristiknya banyak pada anak, baik perilaku dalam beribadah, perilaku sebagai warga negara yang baik, perilaku berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan, dan perilaku terpuji yang bermanfaat untuk kesuksesan hidupnya. Jadi compact, ya, all out. Ada juga faktor untuk bela negara
kejujuran, kepedulian, dan kebajikan sipil dan kewarganegaraan. Jadi kenapa saya masukkan poin-poin atau definisi yang ada sipil, kewarganegaraan atau bela negara seperti ini, karena tidak bisa kita lepaskan kewarganegaraan itu adalah identitas diri kita yang akan membentuk nanti identitas anak juga. Seperti itu teman-teman. Baik. Ya. Jadi kemudian dalam pendidikan karakter ini tahapan-tahapannya apa saja? Jadi prosesnya kan tidak serta-merta hasilnya itu tidak serta-merta kita dapatkan ya. Akan tetapi ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebagai caregiver. Caregiver itu bisa orang tua, bisa juga guru di sekolah, istilahnya pengasuh orang-orang yang orang-orang dewasa yang ikut dalam pengasuhan seorang anak ya, seperti itu. Baik, yang pertama tahapannya adalah tanam, jadi seperti bibit ya, seperti kita bertani seperti itu ya. Jadi tanam di sini artinya memperkenalkan contoh. Jadi kita dalam tahapan ini tidak hanya melalui kata-kata, kamu tidak boleh begitu, kamu seharusnya begini, sebaiknya kamu begini. Akan tetapi dalam keseharian kita memberikan contoh, act, not about the words gitu ya. Kata-kata itu bisa saja kita lakukan, tetapi sikap itu harus kita contohkan sebagai bibit ya, seperti itu. Nah, setelah tanam ada tahap pertumbuhan. Jadi dalam pertumbuhan ini mungkin value itu sudah kita sudah mencontohkan, tetapi tetap kita harus mengingatkan, membimbing jikalau anak-anak itu pada keseharian kehidupannya mengalami permasalahan-permasalahan baik dengan teman mungkin ya, adaptasi dengan lingkungan pertemanan baru, adaptasi dengan pelajaran-pelajaran sekolah yang baru. Jadi banyak hal. Untuk orang dewasa mungkin proses adaptasi ini tidak memerlukan banyak effort, tidak memerlukan banyak usaha. Akan tetapi untuk anak usia PAUD, TK, SD itu cukup luar biasa ya, emosionalnya itu terutama. Jadi bagi kita mungkin itu sesuatu yang remeh, misalnya Ma ini buku saya basah misalnya gitu, saya nggak mau masuk sekolah, takut misalnya gitu. Bagi kita itu sesuatu yang remeh, tetapi kita jangan meremehkan gejolak emosi anak kita sebenarnya. Kamu seperti itu aja sudah takut, apa akan dipanggil sama gurunya. Jadi dalam poin itu dari ujaran-ujaran yang kita ucapkan kepada anak, sebenarnya kita memberikan value tersendiri. Kita memberikan value bahwa emosi kamu itu sebenarnya nggak penting, meremehkan, merendahkan. Nah dari situ anak akan menarik diri. Oh, ntar kalau aku ngeluh lagi, komplain lagi, nanti bapak sama ibu bilang, kamu nggak kuat, kamu lemah gitu ya. Jadi ketika ada itu dari sudut yang kecil ya. Nanti ketika ada yang besar, karena dia ingin menampilkan sosok dia yang bisa diakui lah ketangguhannya oleh orang tuanya sendiri, yang notabene adalah seharusnya caregiver terdekat atau sumber kasih sayang terdekat yang bisa dia rasakan. Nah, tetapi dalam poin itu sudah sedikit meleset ya. Jadi perlu ditekankan juga bahwa the power of words itu sangat berefek juga ya. Jadi kadang-kadang kita meremehkan kata-kata itu tidak. Yang penting kita membentuk anak yang tangguh, kuat. Itu kan motivasi gitu ya. Tapi di balik itu kita harus telah lebih dalam juga. Pemilihan kata itu sangat penting. Seperti itu. Baik. Jadi di pertumbuhan ini poinnya adalah anak tidak dicela dan tidak dihina. Jadi divalidasi
organisasi dan lain-lain. Jadi ini cenderung ke sekolah ya. Jadi kalau di sekolah itu kita bisa terapkan hal ini, terutama untuk yang usia-usia lebih kecil seperti usia di PAUD. Kita bisa bermain peran seperti itu. Bermain peran di area rumah, house area misalnya. Kalau setahu saya dulu di PAUD PDS kita pakai sistem area bukan klasikal ya. Jadi kadang-kadang anak juga bisa bermain peran di sana. Di usia itu bisa diterapkan. Bahkan juga di usia SD juga bisa diterapkan melalui drama. Misalnya kita bisa sisipkan juga value-value, nilai-nilai karakter yang positif. Bagaimana implementasinya kalau di rumah? Tadi di sekolah ya seperti itu. Kan di rumah masa harus bermain peran sama anak gitu kan? Sibuk saya. Oke. Jadi bisa dicari hal-hal lain, kegiatan nyata. Kita bisa memberikan responsibility ringan kepada anak, tanggung jawab ringan kepada anak, sehingga pada saat anak bisa menyelesaikan tanggung jawab yang kita berikan itu dengan baik, kepercayaan dirinya akan meningkat gitu ya. Misalnya kalau kita kak nanti minta tolong ya, itu ada masih main di luar, nanti sebentar lagi 10 menit lagi tolong ajak adik main, ajak adik masuk ke rumah ya. Very simple ya. Setelah itu dia melakukannya gitu ya. Mungkin dia datang, nggak mau adik masih mau main, katanya, oh coba sekali lagi gitu, dengan nice word tentunya, coba sekali lagi. Setelah itu mungkin dia berhasil, kita beri komplimen, kita beri pujian. Oh kakak bagus sekali, kakak sudah jadi kakak yang baik, bisa ngajak adik pulang, job kakak misalnya seperti itu ya. Itu termasuk dalam positive disiplin juga ya. Oke. Selanjutnya ada konsolidasi. Jadi yang terakhir ini anak didorong untuk berpartisipasi aktif, bertanggung jawab dalam sikap, tindakan, dan ucapan. Jadi ini lebih cenderung outputnya nanti ke interaksi dengan orang lain di skup kelompok yang lebih besar daripada keluarga ya, mungkin di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat gitu ya. Jadi nanti anak-anak pada saat berinteraksi di lingkungan yang lebih besar itu mampu menunjukkan sikap ini ya, sikap bertanggung jawab seperti itu ya, menyelesaikan tugas-tugas sekolah dengan baik mungkin, menyelesaikan proyek tepat waktu di sekolah seperti itu ya. Oke, dan melakukan tindakan dan ucapan yang terpuji seperti itu. Jadi ini merupakan tahapan-tahapan dari pendidikan karakter yang sudah saya rangkum. Ya. Jadi di sini saya mengutip satu ajaran dari John Popper berkaitan dengan pengasuhan anak ya. Dikatakan di sini from birth until the age of 5 years, the parent may be very lenient to the child. Jadi dari lahir hingga usia 5 tahun kita bisa sangat lunak istilahnya ya. Kita bisa memberikan kasih sayang yang sepenuhnya, tidak dicela, tidak dimarahi, istilahnya seperti itu, sampai di usia 5 tahun. Jadi kita usahakan sekali seperti itu. And from age 6 to 10, they should tighten discipline of their child, and from age 10 until 16 year, the parent should be as strict as tiger with the child. Ya, jadi dari usia 6 sampai 10 itu lebih keras ya dibandingkan di usia 0 sampai 5 ya. Tadi usia 0 sampai 5 ya sangat disayangi gitu, tidak dimarahi, tidak dicela. Nah, tapi di usia 6 sampai 10 ini mungkin lebih diarahkan, lebih diberi batasan sikap perilakunya seperti itu. Kemudian dari 10 sampai 16, from age 10 to 16, parents should be as strict as tiger. Jadi kalau kita tahu tiger atau harimau itu kan gitu ya, galak sekali gitu ya. Nah seperti itulah menurut ajaran Noeda
child as a friend. Ya, 16 ya batasannya. Di 16 tahun, mulai dari 16 tahun ke atas itu kita memperlakukan anak kita menurut Vedanta itu sebaiknya seperti teman. Jadi sudah adult ya, sudah kita perlakukan seperti layaknya orang dewasa. And the child is allowed to gradually develop his adult responsibility and independence. Jadi dan anak pun diizinkan, kita berikan ruang untuk mengembangkan dirinya sebagai orang dewasa yang mulai mengambil tanggung jawab dan juga memberikan kebebasan sebagai orang dewasa semuanya. Walaupun mungkin masih tinggal di rumah kita di usia 16 sampai menjelang kuliah misalnya seperti itu, tapi tetap berikan ruang berkembang. Jangan lagi istilahnya kita marahi, apalagi kita marahi di depan orang lain. Itu akan sangat melukai ego anak. Ya, jadi ini saya kutip dari surat-surat obat pada Wibawati di 12 Juli tahun 1969. Next, ya. Jadi selanjutnya kita akan lihat beberapa nilai-nilai karakter. Jadi untuk membentuk karakter itu kan banyak sekali nilai-nilai yang bisa kita usung seperti itu ya. Akan tetapi di sini saya hanya mengutip atau merangkum beberapa value saja ya. Yang pertama religius. Jadi religius itu kita berangkat dari beliefs yang kita usung di keluarga kita sendiri. Umumnya jika nanti setelah besar atau dewasa mereka memiliki pilihan yang lain, itu kembali lagi kepada pilihan mereka. Tapi di keluarga sebaiknya kita mulai menanamkan, bukan memaksakan ya, menanamkan nilai-nilai religius sesuai dengan kepercayaan kita seperti itu. Kemudian ada juga cinta damai, peace ya. Jadi terutama anak juga mulai bisa diajarkan bagaimana berdamai dengan diri sendiri, karena yang sulit itu berdamai dengan diri sendiri sebenarnya, bukan berdamai dengan musuh kita. Kalau musuh kita itu terkadang terlihat ya, bisa kita lihat, oh dia lagi belok ke kanan, dia lagi mengatakan ini, tapi diri kita sendiri kadang kita tidak bisa memahami apa yang terjadi di dalam pemikiran kita kalau kita tidak terlatih sejak kecil untuk bisa memahami diri sendiri. Oh misalnya sedang marah, umumnya orang tua secara umum jangan marah, boleh teriak-teriak, tapi kita tidak mencari rootnya apa. Kita pun tidak ingin tahu, yang penting anak diam gitu kan, tidak teriak-teriak, tidak tantrum. Tetapi kita tidak tahu, tidak ingin tahu juga kadang-kadang karena kesibukan kita, kenapa sih si anak itu jadi seperti itu? Mungkin karena dia lelah, lapar, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua, jika kita sudah mampu mengenali itu, kita bantu atau memfasilitasi anak untuk mengenali emosinya sendiri. Kedepannya diharapkan si anak bisa berdamai dengan dirinya ya, istilahnya gitu. Oh kalau tiba-tiba selalu kayak marah gitu kan, di usia yang masih 5 tahun, 7 tahun mungkin ya, atau sangat kecil gitu kan, society pasti menganggap seperti itu. Tapi kalau yang tantrum ini anak 12 tahun, marah, bertengkar dengan temannya, tiba-tiba istilahnya memukul atau melakukan kekerasan pada temannya karena dia tidak bisa mengontrol emosinya, tidak bisa mengenali luapan emosinya sendiri. Kedepannya kita sebagai orang tua juga akan memiliki tambahan masalah seperti itu. Alangkah lebih baiknya jika sedari kecil kita mulai membantu anak untuk bisa mengenali dan meregulasi emosinya seperti itu ya. Jadi tidak diabaikan, tidak disepelekan emosinya. Oke, itu nantinya diharapkan bisa memberikan atau menumbuhkan karakter cinta damai dalam diri anak. Bersahabat, nah, ini juga
tidak memiliki atau kurang bertanggung jawab. Jadi poinnya bukan di prestasi akademik, nilai 8, 9, 10, akan tetapi di dunia nyata, di dunia kerja tentunya hal ini menjadi faktor utama juga, karakter. Selanjutnya mandiri. Nah, kita juga sebagai orang tua, sebagai pengajar, kita juga hendaknya menerapkan atau mulai membimbing anak-anak menjadi lebih mandiri. Jadi anak-anak ini bisa menjadi lebih mandiri jika kita mulai memberikan tanggung jawab. Jika kita takut atau ragu memberikan tanggung jawab kepada anak, maka kemandirian anak pun akan terhambat. Selanjutnya ada kerja keras. Contohnya kalau misalnya di sekolah ada tugas banyak, kayaknya pembelajaran sedang ada banyak nih, unit pembelajarannya sedang padat. Kalau anak tidak memiliki atau tidak diterapkan nilai-nilai kerja keras, dia udah selesai. Setelah kita cek, udah selesai. Jadi kalau itu dibiarkan, kita biarkan, kedepannya itu akan nge-shape membentuk poin ini, kerja kerasnya kurang. Gitu ya. Oke, selanjutnya tangguh ya. Ini salah satu karakteristik atau nilai-nilai karakter yang kita harus jujur ya. Jadi tangguh ini kalau menurut saya itu adalah salah satu yang utama, salah satu yang agak tinggi karakteristiknya. Karena di bawahnya itu banyak faktor lagi, banyak nilai-nilai karakter juga yang akan membentuk ketangguhan seseorang ya. Tangguh itu nanti di bawahnya ada tanggung jawab, ada kerja keras gitu ya. Jadi ini sesuatu nilai yang cukup kompleks yang harus dipadukan dengan nilai-nilai karakter lain sehingga akan terbentuk karakter ini. Kemudian toleransi ini juga sangat penting dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial ya. Jadi toleransi itu bisa menerima kondisi, situasi di luar diri kita yang tidak bisa kita akui. Kemudian kreatif. Nah, kreativitas ini juga sangat berpengaruh nanti terutama dalam dunia kerja ya. Ini juga harus mulai kita latih. Kalau di sekolah mungkin lebih terarah ya, lebih banyak. Nah, mungkin peran sekolah di sini akan menjadi lebih besar ya, untuk membentuk karakter kreatif di seorang anak. Kemudian rasa ingin tahu atau curiosity. Jadi kalau orang tua dulu kan seperti ini ya. Ketika ada anak kecil yang selalu bertanya gitu ya, ma ini apa, ma ini gimana, habis ini gimana ya, kok begitu, kok ini gini. Jadi mungkin saat ini lagi sekali ya ini gitu ya, bentar gitu ya. Jadi sebaiknya, idealnya kita tidak pada saat curiosity itu muncul, keingintahuan itu muncul, tidak kita cut, kita ladeni aja sebisa kita. Oh ya, nah ini karena ini seperti ini seperti ini misalnya. Atau coba deh kalau dia sekarang mungkin anak-anak kecil sudah pegang gadget, coba cari di mana. Jadi itu kita tetap memfasilitasi curiosity anak ya. Tapi tentunya harus dengan porsi yang terjangkau ya, itu contohnya. Kemudian disiplin berkaitan dengan banyak hal juga ya.
kita terjemahkan, maka penjelasannya adalah seperti ini lagi. Kepribadian Tuhan yang Maha Esa bersabda, kebebasan dari rasa takut, penyucian kehidupan, pengembangan pengetahuan rohani, kedermawanan, mengendalikan diri, pelaksanaan korban suci, mempelajari weda, pertapaan, kesederhanaan, tidak melakukan kekerasan, kejujuran, kebebasan dari amarah, pelepasan ikatan, ketenangan, tidak mencari-cari kesalahan, kasih sayang terhadap semua makhluk hidup, pembebasan dari rasa loba, sifat lembut, sifat malu, ketabahan hati yang mantap, kekuatan, mudah mengampuni, sifat ulet dan kebersihan, kebebasan dari rasa iri, dan juga hormat. Maka sifat-sifat rohani tersebut dimiliki oleh orang suci yang diberkati dengan sifat rohani putra baraka. Jadi di sini berat sebenarnya penekanan orang suci. Oh, saya nggak mau jadi orang suci. Tetapi dari semua nilai-nilai atau sifat-sifat yang dikategorikan dalam sifat-sifat rohani ini, kita bisa ambil beberapa yang memang kita mampu implementasikan dalam kehidupan kita, dalam nilai-nilai yang bisa kita bagikan atau kita terapkan pada anak-anak kita. Contohnya di sini ada ketabahan hati yang mantap. Ini merupakan salah satu sifat yang nanti bisa membentuk karakter tangguh, gitu ya, sebenarnya. Jadi jika dikaitkan antara apa yang ada di kitab suci kita dengan hal-hal material, istilahnya teori-teori yang bersifat material seperti tadi, sebenarnya itu sangat sinkron. Sumbernya dari sana juga sebenarnya. Jadi sebaiknya kita sebagai orang tua juga mengambil nilai-nilai yang ada dalam kitab suci, dan kita juga sebagai pribadi yang nanti dalam tahap tanam itu yang tadi sudah saya uraikan harus memberikan contoh kepada anak atau kepada siapa yang kita rawat seperti itu. Jadi ini juga kita mulai pelajari, mulai menerapkan, sehingga nanti ke depannya anak melihat dari diri kita dan bisa menerapkan untuk dirinya sendiri dalam kehidupannya, seperti itu. Boleh tadi kan? Ya. Nah, jadi kembali sesuai dengan judul tadi kan ada 3 poin karakter ya yang kita ingin bahas lebih dalam. Yang pertama adalah tangguh, ya. Tangguh itu merupakan kemampuan seseorang untuk bangkit dari kesulitan, beradaptasi dengan perubahan, tetap optimis dalam menghadapi tantangan. Jadi banyak ya indikatornya di sini. Kemudian hal ini juga melibatkan selain ketahanan mental, ketahanan emosional dan fisik juga, gitu ya. Kalau orang yang tangguh tidak bisa kita katakan tangguh kalau fisiknya saja yang tangguh. Kuat mengangkat beban 25 kilo, 30 kilo, tetapi pada saat dibentak merenggut ya. Jadi ada faktor mental dan emosional juga di sana ya. Jadi proses ini tidak bisa dilakukan satu kali, harus berulang kali seperti itu ya. Dari pengalamannya, oh dulu saya pernah seperti ini, dan kali saya harus kerja keras lagi, saya harus lebih kuat lagi melakukan satu proses ya, seperti itu. Jadi kita juga memberikan encouragement sebagai orang tua dan juga sebagai pendidik di sekolah. Kita memberikan encouragement atau dorongan kepada anak supaya bisa melakukan sesuatu berulang-ulang sampai berhasil, walaupun mungkin pernah gagal 1 kali, 2 kali, misalnya math testnya dapat 5, fail. Namanya, gimana sih kamu boros gitu aja nggak bisa? Bukan, tidak relevan lagi zaman kita ya. Mungkin kalau dulu zaman kita kecil mungkin agak keras seperti itu. Sekarang kita tidak bisa menerapkan hal itu pada anak kita. Yang ada kalau generasi sekarang diberikan kata-kata seperti itu, dibalikin. Mama juga nggak pernah ngajarin aku, Mama juga nggak pernah ngajarin aku, seperti itu ya.
jika anak menghadapi kegagalan baik dalam proses belajar atau dalam hal-hal lain dalam kehidupannya, kita tetap mengencourage anak supaya tetap berusaha melakukan sampai mendapatkan hasil yang diharapkan atau diinginkan. Seperti itu ya. Nah, ini contoh-contohnya mau terus berusaha menyelesaikan tugas proyek yang diberikan guru, misalnya ini banyak sekali kalau proyeknya ini terus banyak gitu. Jadi kalau saya kerjain gitu ya, namanya juga nggak repot kan. Jadi baiknya kita tetap mengencourage anak seperti itu ya. Kemudian berani mengungkapkan ide atau pendapat di kelas meskipun mungkin berbeda pendapat dengan temannya. Itu terlihat simpel mungkin, tapi ternyata itu efeknya akan membentuk karakter tangguh pada anak gitu ya. Jadi kita sebagai guru, terutama ya kalau di sekolah, kita harus punya peta biasanya. Kita harus punya peta dalam satu kelas gitu ya. Di kelas A ada 24 siswa. Berapa weak studentnya? Weak dalam arti bukan berarti lemah ya. Maksudnya kemampuan secara kognitifnya dia agak kurang dibandingkan teman yang lain gitu ya. Nah, berapa yang sangat unggul misalnya di kelas. Jadi berapa yang SPC atau medium saja. Nah, bagaimana menyiasatinya seperti itu. Jadi masing-masing dari siswa itu harus kita berikan porsi yang sama. Jangan gampang aja hari ini belajar nih. Sprite-nya. Sprite. Aduh. Jadi baiknya tidak seperti itu gitu ya. Sebagai pengajar kita harus bersikap adil pada semuanya. Yang sudah advance bisa menangkap pelajaran dengan cepat, kita berikan tanggung jawab lebih misalnya membantu kita mungkin udah cepat ya, udah selesai ya, good job. But finance is a little bit difficult with that one. Could you help her with it? Misalnya, kamu kan sudah mengerti, kita kamu bantu sebentar. Coba dibantu mengerjakan itu. Itu merupakan value untuk memberikan responsibility juga ya. Dan untuk anak yang lemah, jangan kita karena lemah terus dia dikasih pertanyaan misalnya gitu. Tidak juga ya. Jadi istilahnya kita beri kesempatan. Boleh kita kasih pertanyaan untuk anak yang kemampuannya agak kurang, tetapi pertanyaannya agak lain yang lebih ringan sehingga dia juga mendapatkan antusiasme dari keberhasilan kecil yang dia dapatkan ya. Oke, baik ini untuk poin tangguh ya. Selanjutnya Miss jujur ya. Ini skopnya ada beberapa ya. Jadi sikap atau perilaku seseorang didasarkan atas keselarasan. Jadi kata kuncinya di sini adalah keselarasan ya antara perkataan, perbuatan dan niat. Jadi perkataan, perbuatan dan niat. Tidak hanya dalam kata-kata jujur, tetapi juga dari dalam hatinya niatnya memang sudah mengatakan apa adanya. Serta berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan. Ya. Jadi seseorang yang memiliki karakter jujur ini dia akan menyampaikan segala sesuatu dengan sesuai kenyataannya ya, baik dalam perkataan, perbuatan maupun pikiran. Jadi ada kalanya, contohnya kita dalam dunia dewasa pun dunia kerja ya. Kadang-kadang ada saja orang yang di depan itu mengatakan seperti ini, tapi nanti di belakang berbeda, kenyataannya berbeda. Nah, jadi bagaimana kita menyikapi hal itu? Kan sebenarnya kembali pada value yang kita miliki ya. Begitu pula dengan anak misalnya, anggaplah satu case. Di sekolah anak dituduh mengambil satu barang, let's say pensil gitu ya. Miss, Tommy tuh ngambil pensil saya misalnya. Jadi ketika ada aduan seperti itu, kita pun harus menyikapi dengan seimbang. Itu juga ketika kita tidak memihak pada saat ada pengaduan dari murid seperti itu juga bisa menumbuhkan atau memberi ruang kejujuran itu untuk berkembang. Oke, tidak dicontek, tidak menceritakan cerita bohong, menggunakan identitas, dan tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain atau kelompok. Jadi kalau skop besar, skop negara, misalnya korupsi,
dan siap menanggung segala risiko yang timbul dari perbuatan atau keputusan. Kadang-kadang anak-anak itu karena ingin menampilkan image yang baik di depan guru, di depan orang tua, bisa saja dia melakukan sebuah kesalahan, tetapi dia tidak mau bertanggung jawab. Misalnya, itu ada air tumpah di sana, orang tua itu mengatakan, itu siapa tadi yang paling air ke sana di depan pintu? Itu licin nanti bisa jatuh karena takut mungkin. Bukan saya, adik misalnya. Nah, ketika kita mulai notice ada hal seperti itu yang terlihat sepele, jadi kita tidak membiarkan, oh itu adik ini, tapi kita cari tahu dulu kebenarannya seperti apa dan kita mediasi, ya. Kita arahkan kalau memang adiknya yang benar yang melakukan, kita bina. Tetapi kalau bukan kakak yang sebenarnya melakukan, ya kita harus membenahi. Itu ada faktor itu juga ya, jadi faktor pembinaan untuk membuat anak-anak kita bertanggung jawab. Baik, ya demikian sih pengalaman dari saya. Jadi bukan mengajar, tetapi hanya membantu kita semua untuk merefleksikan kembali gitu ya, poin-poin peran kita sebagai orang tua, sebagai pengajar. Jadi hanya sedikit rangkuman saja dari saya. Saya berikan satu, mohon catatnya. Ya, Pulau Irian, elok dan bersih. Roti mengembang karena rajin. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Semoga kita berjumpa lagi. Cakep. Terima kasih Bapak Ibu waktunya dan kesediaannya untuk mendengarkan saya yang mungkin sangat terbatas kemampuan untuk memaparkan hal-hal yang kita diskusikan yang kita paparkan tadi. Baik, dilanjutkan sesinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi yang kami berikan, kami persilakan. Adakah yang ingin bertanya? Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, responnya sharing juga bisa ya, karena sebetulnya kan narasumber akan tetapi lebih ke fasilitator, jadi kita lebih saya lebih ingin kita berdialog gitu ya. Silakan. Mungkin sharing yang misalnya Ya, silakan. tadi kan di quote-nya itu disampaikan yaitu umur 10 sampai 16 tahun kita orang tua itu harus kayak macan gitu. Aja ya, itu bukan kata-kata saya, tetapi Ya, kata-kata jadi saya. itu jadi saya ini adalah di fase anak saya pertama itu mau SMP sekarang ini, kemudian adiknya itu umur 10 tahun. Jadi artinya kan itu adalah fase di mana saya harus memang benar-benar sangat bisa mendisiplinkan anak seperti itu. Cuman terkadang wajar atau tidak. Jadi misalkan ketika mereka kayak anak sekarang ini kan apalagi liburan ini, jadi mereka asik nonton kayak gitu. Jadi ketika kita ngasih tugas misalnya itu tidak dikerjakan. Nah, contoh saja misalnya kan sudah ada pembajar tuh harus buang sampah, siapa yang beresin kamar, karena mereka tidak melakukan itu. Nah sorenya datang dari kerja tuh udah kelihatan tidak mengerjakan, jadi saya marah kayak gitu, jadi terpancing emosi seperti itu. Apakah wajar seperti itu? Apakah bentuk kemarahan saya itu ya memang seperti itu lah, macan kayak gitu kan? Jadi Bukan saya tetapi Tigres ya. Macan betina. itu lebih serem lagi ya. Ya itu aja sih. Jadi mungkin sharingnya seperti apa, seperti itu misalnya bagaimana kita harus bersikap seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Krisna. Jadi ya karena saya bukan narasumber sebenarnya, jadi saya akan jawab based on experience saja sebenarnya ya, dan based on hal-hal yang saya pelajari gitu ya, dari kitab suci maupun dari pembelajaran pedagogik yang saya terima sebagai guru gitu ya. Umumnya seperti ini, dilematis ya. Terutama kita pada saat peran kita adalah seorang ibu. Jadi karena orang tua ini kan
mama adalah tigress, tapi papa as strong as the bear.